Dari kali ini datang dari seorang cowok. Udah lama juga gak dapet cerita yang POV-nya dari seorang cowok, dan aku juga belum tahu harus ngerespon kayak gimana, karena dari kalimat pertama yang akan aku bacain aja tuh udah kayak oke. Aku bacain ya. Sedikit cerita, saya ingin mualaf dari tahun 2017. Saya itu Katolik. Karena alasan yang susah dijelaskan, saya ingin pindah agama. Tapi ada satu dan lain hal yang buat saya berat untuk memulai. Entah karena rasa berat meninggalkan apa yang udah saya punya, atau saya yang malu untuk mulai belajarnya karena bingung harus mulai dari mana. Keluarga saya Katolik Chinese, tapi keluarga ibu full Islam. Tapi ibu saya pindah ke Katolik karena pernikahan tersebut. Cerita cinta saya dimulai di bulan Juni 2023. Saya nggak cerita masalah ini ke banyak orang karena saya ngerasanya ini terlalu personal. Tapi saya juga mulai capek untuk nge-keep ini sendirian. Singkat cerita, saya ketemu N di saat saya benar-benar nggak lagi nyari sosok perempuan. Saya kebetulan kenal dia dari tahun 2018, tapi cuma sebatas saling tahu tanpa saling kenal. Sering banget papasan di tongkrongan karena dia dibawa temen, atau sering ketemu di beberapa tempat random, cuma kami emang gak pernah saling nyapa. Sampai suatu waktu, teman kampus saya ngajak ketemuan sama seorang perempuan yang dia bilang kalau saya juga kenal. Ternyata yang dimaksud adalah si N ini. Dari momen itu, gak tahu kenapa rasanya klop banget, nyaman. Cerita apa aja nyambung, sampai di titik dimana humor kami pun selaras. Tapi saya nggak mau baper, dan saya juga menolak untuk ngaku kalau saya punya interest sama dia, sampai akhirnya dia yang gerak duluan. Dia ngedeketin dan ngeyakinin kalau dia juga punya rasa sama saya. 28 Juli 2023, kami jadian, pacaran, sampai kemarin 24 Februari 2024. Jujur sekian kali pacaran gak pernah senyaman ini atau ngerasa kayak gini. Iya, saya masih muda, tapi saya ngelihat sosok diri saya ada di dia. Entah dari background keluarga yang kurang harmonis, perihal lingkungan dan pertemanan. Sampai lebih kurangnya saya ngerasa dilengkapin sama dia. Sama-sama bisa jadi motivasi juga. Walaupun gak banyak drama, tapi entah kenapa rasanya kalau sama dia bisa ngelewatin semua bareng-bareng. Lucunya, setelah udah putus teman-teman, saya baru tahu kalau alasan putusnya adalah agama. Iya, dia muslim sedangkan saya Katolik. Tapi di sisi lain orang tuanya tahu kalau saya ingin pindah tapi nggak tahu harus gimana. Saya ingin mualaf dari sebelum bareng dia dan bahkan dari sebelum kenal sama dia. Keluarga besar dia tahu kami pacaran, begitu juga keluarga saya. Banyak yang udah terjadi di antara keluarga kami, kayak udah saling kenal, saling klop juga. Saya nggak pernah di welcome sebegitunya sama keluarga pasangan saya. Jatuh cintanya bukan sebatas ke perempuan ini, tapi sama keluarganya juga. Karena masalah ini, saya mandangnya kalau, oh iya, gue udah kabur dari masalah jati diri ini selama 7 tahun lebih. Mungkin emang udah waktunya buat gue mulai gerak belajar. Jujur, saya belajar tentang Islam gak sebentar, dari 2018. Walaupun setengah-setengah, dari 2018 ini saya udah tahu niat wudu, niat sholat, sampai bacaan-bacaan untuk sholat. Walaupun saya belum mendalami, saya rasa dengan saya tahu saya harus apa untuk menjalankan kewajibannya, saya bisa. Saya pindah pun, saya ingin taat sebagaimana dulu saya taat di Katolik. Walaupun itu merupakan tuntutan yang berat buat diri sendiri, tapi saya yakin saya bisa. Sampai momen dimana seminggu lebih saya beralih, mencoba ke gereja lagi, berdoa, rosario, novena, tapi selalu nangis karena ngerasa hati saya gak nyaman, gak tenang. Saat saya mulai wudhu, sholat, saya nangis. Tapi entah kenapa rasanya jauh lebih tenang. Saat saya cerita ke ibu saya pun, ibu hanya bilang, yang penting kamu tahu kamu harus apa. Kalau ingin mendalami bisa sambil menjalani. Seminggu lebih saya ngeyakinin diri sendiri sampai akhirnya saya memutuskan mu'alaf. Saya bersaksi di masjid, saksinya ayah teman saya selaku ustadz di situ dan teman saya sendiri juga ibu saya. Saya yang jadi mu'alaf gak semua orang tahu karena saya rasa itu bukan hal yang perlu dipublish, jadi gak semua teman-teman saya tahu. Sebenarnya sejak waktu itu putus sampai saya jadi mu'alaf, saya masih kontekan sama si N ini. Bukannya saya memainkan agama atau merendahkan agama, tapi apapun masalahnya,
termasuk agama pun bisa dicari jalan keluarnya. Saya berniat menjadikan ini salah satu kejutan buat dia, walaupun dia bukan alasan saya pindah, tapi dia salah satu motivasi saya untuk pindah. Sedihnya, waktu saya pengen kasih tahu kalau saya udah mualaf, ternyata dia udah dijodohin dengan yang lain sama keluarganya. Sekian ceritanya. Kayaknya bakal bingung bacanya karena gak sesuai timeline sama apa yang terjadi. Kalau diceritain detail emang bakal panjang banget. Makasih udah dibacain. Terima kasih juga sudah cerita. Oh tidak, aku kehabisan kata-kata. Tapi ditinggal nikah emang jadi patah hati yang susah untuk dijelasin. Apalagi kalau prosesnya serumit ini, sekompleks ini. Jujur gak bisa bayanginnya sih. Kayak kamu ada perdebatan antara kamu dan diri kamu, terus di sisi lain juga kamu ada perdebatan lain dengan pasangan kamu ini gitu. Maksudnya sampai di final dua orang harus pisah karena perbedaan agama tuh kan udah melewati banyak banget percakapan yang sama gitu. Maksudnya kayak, ini permasalahan kita agama nih, gimana nih gitu. Maksudnya itu udah jadi percakapan berulang gitu, sampai akhirnya oke, final kita mending pisah aja. Seperti yang aku bilang waktu itu, ketika cerita itu berakhir, lembaran kertas itu menjadi 2. Jadi udah bukan bolak-balik tapi jadi 2 kertas. Ya tiap tokohnya sebetulnya memang punya hak untuk melanjutkan ceritanya gitu, untuk ganti tokoh, untuk nambah tokoh, atau ngubah cerita tuh sebetulnya hak tiap tokohnya ya. Cuma yang namanya manusia gitu, kita kadang suka menciptakan harapan dan ekspektasi kecil kita kayaknya sebetulnya masih bisa deh gitu. Sebetulnya kita masih bisa cari jalan keluarnya sampai satu berita patah hati itu datang bahwa aku dijodohin sama orang lain. Aku akan nikah sama orang lain. Patah hati yang gak bisa dijelasin, kayak cerita di buku yang udah gak bisa diselamatin lagi. Jadi satu buku udah banyak konflik, udah rumit banget ceritanya. Mau kita tambahin paragraf baru, mau kita tambahin kalimat baru, mau kita tambahin bab baru, malah makin rumit tuh ceritanya. Jadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan cerita itu adalah dengan ngasih kata tamat di halaman terakhirnya. Dulu waktu sekolah suka ada bercandaan kayak gini gak sih? Kayak, sebelum janur kuning melengkung, aku akan tetap berusaha mengejarnya gitu. Kayak dulu kan itu bercandaan ya, maksudnya kayak asal kita dengar. Sekarang tuh jadi pressure gak sih? Makin dewasa kalimat itu pressure loh. Karena ditinggal nikah tuh kayak batas, limit itu semua udah harus selesai. Mau effort kita sebesar apa, mau perasaan kita sedalam apa, mau harapan kita setinggi apa, it has to be end. Jadi patah hatinya emang gak bisa dijelasin. Tapi aku pernah ngalami fase dimana aku tuh mikir gitu, maksudnya aku sayang sama orang, saking sayangnya aku gak tahu ya itu masih perasaan sayang atau enggak, tapi satu-satunya perasaan yang muncul dan pikiran yang ada di kepala aku adalah, kalau gak sama dia aku sama siapa? Pernah gak punya perasaan kayak gitu? Ketemu orang yang klop banget sama kamu, yang akhirnya kamu bisa menyebut dia sebagai, ini loh tipe gue. Gue selama ini kalau ditanya tipe lo kayak gimana, gue gak tahu. Tapi ketika gue ketemu dia, ini tipe gue. Tapi ternyata si tipe kita ini harus pergi dan menemukan tipe dia sendiri yang bukan kita. Dalam kata lain, dia harus mulai hidup baru dengan orang lain. Makanya yang muncul saat itu tuh adalah, ya Allah, kalau gak sama dia tuh gue sama siapa? Gue udah gak mau sama siapa-siapa lagi kalau gak sama dia. Gak bener sih pikiran kayak gitu, tapi itu adalah perasaan valid yang waktu itu aku rasain. Jadi tutup mata dan tutup telinga ya, tutup hati juga mungkin. Jadi kalau orang-orang di sekeliling aku tuh kayak, ayo move on, ayo beranjak, ayo kenal sama orang baru, ayo udah tutup bukunya, lembaran itu udah selesai. Itu aku gak sadar-sadar, maksudnya bukan gak sadar ya, lebih ke kayak, kenapa ya gue harus tutup buku, kenapa ya gue harus beranjak dari dia, padahal udah sejelas-jelasnya bahwa gue sama dia udah gak akan bisa bareng lagi, dia udah sama orang lain sekarang. Tapi aku di titik dimana, kenapa gue harus move on, kenapa gue harus lupain dia, kenapa gue harus tutup buku, kenapa gue harus nulis cerita baru. Itu
pertanyaan sekaligus pembelaan aku sih. Tapi kalau kamu lagi ada di fase itu, percaya sama aku, jangan percaya sama aku. Percaya sama diri kamu bahwa fase itu akan terlewati. Pemikiran dan perasaan yang sama yang terus-menerus menggerogoti kepala kamu semua akan berubah pada waktunya. Tunggu sampai capek sendiri udah. That's the key. Pada akhirnya kita akan move on karena kita akan capek sendiri aja gak sih? Ya capek jalan tapi gak jalan kemana-mana. Capek berusaha tapi kayak kok gak ada hasilnya. Nantinya kita akan capek sendiri dan di titik itu kita baru sadar gitu. Kayak oh iya ya emang udah gak bisa ya. Selama ini tuh gue ngebelain dia segitunya sampai gue mikir kalau gak sama dia terus gue gak bisa sama siapa-siapa tuh karena gue menggenggam bayangan gitu. Bagian terburuknya adalah kita dibuat nyaman sama kekecewaan itu. Bahaya gak? Terlalu nyaman aja gak baik. Ini kita nyaman sama sebuah rasa kecewa. Karena kita bisa sampai punya pikiran, gue gak bisa kalau gak sama dia, itu harus dia. Gue nyari ke semua orang tuh gue nyari dia. Itu karena kita kayak hati gue terkunci cuman buat dia, padahal kuncinya tuh gak di dia. Kuncinya ada di kita. No, kuncinya ada di orang yang tepat. Jadi buat Mas Tri yang kirim cerita ini, pasti sedih banget sampai suatu titik kamu pengen nulis email dan ngirim tuh pasti kayak, apalagi cowok yang kita pikirin kayak lebih sulit untuk bisa mengekspresikan kesedihannya, tapi sampai ditulis dan kayak pengen disampaikan berarti emang udah tidak bisa lagi disimpan, and that's okay. Semua perasaan kita valid. Dan menurutku Allah tuh maha tahu ya. Hal yang setiap hari, setiap detik tuh bikin aku kagum akan kekuatan Allah tuh gak cuma melihat, tapi dia tahu apa yang ada di dalam hati kita gitu. Yang kita tuh gak bisa tahu, tapi Allah tahu. Sedalam-dalamnya niatan kita, Allah tahu yang sebenarnya kayak apa. Jadi mau dikatakan kayak aku pengen pindah agama karena apa? Menurut aku balik lagi Allah yang maha tahu. Karena Allah yang membolak-balikan perasaan kita juga. Jadi jangan diambil pusing, jangan terlalu diambil stressfulnya aja. Allah punya maksudnya. Aku selalu percaya itu sih. Kayak Allah tuh kasih kita kesedihan aja tuh ada alasannya. Dari sekian ragam rasa, Allah tuh gak